Halo, perkenalkan nama saya Mustika Emma Fauzia dari kelas 10 HKL 1 Presensi 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Distadinaya, nomor presensi 25 dari kelas 10 AKL 1. Perkenalkan, saya Rahmaya Puspita dari 10 AKL 1, nomor presensi 31. Halo, perkenalkan saya Salma Stianingsih dari kelas 10 AKL 1, nomor presensi 32. Perkenalkan, nama saya Sasa Bindiari Agustin dari kelas 10 AKL 1, absensi 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Naila Zahra. Saya dari kelas 10 AKL 1, absen 34. Hikayat Antu Ayek. Alkisah, di Sumatera Selatan, terdapat suatu keluarga petani yang hidup sederhana dan tinggal di sekitaran aliran sungai. Keluarga itu memiliki seorang anak wanita yang cantik bernama Juani. Tidak hanya memiliki wajah yang cantik, badannya juga langsing, hingga membuat banyak gadis yang lain iri dengannya. Oleh sebab itu, banyak lelaki tampan yang tertarik kepadanya untuk meminangnya. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang Juani terima pinangannya dikarenakan ia belum minat untuk menikah. Setiap orang tua yang datang untuk memintanya menjadi menantu di keluarga mereka pun pulang dengan kekecewaan. Orang tuanya pun merasakan khawatir kalau anaknya akan menjadi perawan tua. Tetapi gadis tersebut dapat meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ada pria bias yang sesuai dengan kriterianya akan datang. Kenapa kau Juani? Orang datang hendak melamar, kau tolak semua, ujar Ibu Juani pada suatu kesempatan ketika mereka sedang bersantai. Nantilah Bu, belum ada yang cocok, jawab Juani singkat. Jangan sampai tidak dapat, milih-milih malah tidak ada yang memilih nantinya. Jadi gadis tua nanti, kata ibunya lagi. Iya Bu, nanti saya pikirkan, jawab Juani. Sampai pada suatu hari, daerah itu dilanda kekeringan yang menyebabkan kebun kopi tumpuan keluarganya mengalami gagal panen. Dan kemudian, ayah Juani berhutang terhadap rentenir yang kaya untuk dapat memenuhi biaya hidup sehari-hari sampai dengan panen yang selanjutnya. Namun, uang yang mereka pinjam kian dari kian bertambah, dan belum ada hasil kebun yang bisa dijual untuk membayarnya. Dan lama-kelamaan, hutang ayahnya makin menumpuk karena tak mampu membayar pada saat ditagih. Rentenir itu pun mengatakan ia akan menganggap hutang keluarga itu lunas apabila ayah Juani bersedia untuk menikahkan anaknya itu dengan putranya. Dengan sangat terpaksa, bapak gadis Juani akhirnya menerima tawaran dari rentenir itu untuk menikahkan anaknya dengan anak rentenir itu yang bernama Bujang Juandan. Bujang Juandan adalah putra satu-satunya dari keluarga rentenir yang kaya raya itu. Pemuda yang bisa disebut sudah sangat cukup umur untuk menikah di dusunnya karena umurnya yang sudah mencapai 30 tahun. Meskipun putrinya dipinang oleh keluarga yang kaya raya, tak menjadikan bapak Juani bahagia. Bujang Juandan yang akan menjadi menantunya itu bukanlah pemuda tampan. Bukan itu saja, selain dikenal pemuda yang buruk rupa di kampungnya, Bujang Juandan juga menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya, yang tidak pernah bisa disembuhkan sejak kecil, sehingga orang-orang menyebutnya Bujang Kurap. Mendengar berita lamaran dari Bapak Bujang Kurap, gadis Juani bersedih hati. Ingin menolak namun tidak. Kurasa karena kasihan kepada bapaknya. Berhari-hari ia menerima pinangan pemuda yang datang. Kesombongannya, kebanggaannya, pada kecantikan yang dimilikinya justru berbuat celaka. Apa hendak dikata, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Gadis Juani hanya bisa menyesali keangkuhannya selama ini. Pada hari pernikahannya, Juani merasa tidak sanggup lagi apabila
harus meneruskan acara itu. Dan di kepalanya sudah menolak sejumlah lelaki tampan, dan pada akhirnya ia malah menikah dengan lelaki yang berpenyakitan. Ia merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang sangat dalam. Dan beberapa saat kemudian, keluarganya menyadari yang terjadi, tetapi semuanya telah terlambat. Dengan berurai air mata, gadis Juani pun mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Keesokan harinya, mayat gadis itu ditemukan sudah tak bernyawa. Kematian yang penuh derita menjadikan arwah penunggu sungai yang dikenal dengan Antu Ayek yang sering mencari korban anak-anak. Dan konon, sejak kematiannya di sungai itu terdengar suara dari seorang gadis yang meminta tolong dan menangis.